Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat informasi tentang pembukaan jalur baru pendakian sebuah gunung di Jawa Tengah. Gunung Kembang namanya. Sebuah gunung dengan ketinggian 2340 mdpl. Memang tergolong gunung yang tidak begitu tinggi. Tapi katanya gunung ini kecil-kecil cabai rawit. Oleh karena itu, saya bersama seorang teman saya memutuskan untuk mendaki gunung ini. Setelah sebelumnya kami membatalkan rencana pendakian ke Gunung Lawu dikarenakan cuaca sedang ekstrim di sana. Kami berangkat pada sore hari dari Jogja menuju Wonosobo. Tujuan kami adalah base camp pendakian Gunung Kembang via Blembem. Sebenarnya Gunung Kembang memiliki dua jalur pendakian, yaitu via Lengkong dan via Blembem. Kami memilih pendakian via Blembem karena di sanalah tempat pembukaan jalur pendakian baru yang diresmikan pada tanggal 1 April 2021 kemarin. Kami berniat bermalam di base camp, lalu esoknya baru memulai pendakian, yaitu tepatnya pada hari Kamis. Kenapa hari itu? Karena kami ingin mencari suasana sepi dan tenang. Dan biasanya malam Jumat adalah hari yang dihindari oleh kebanyakan para pendaki. Pagi yang cerah menyambut kami di ketinggian 1360 mdpl di sebuah base camp pendakian gunung yang dikelilingi kebun teh. Base camp Gunung Kembang via Blembem. Base camp ini sebenarnya adalah gudang penyimpanan milik perusahaan teh Tambi yang terbengkalai. Oleh pihak pengelola base camp Gunung Kembang via Blembem, tempat ini akhirnya diberdayakan dengan menyewanya sebagai base camp pendakian. Semalam kami menginap di sini. Tempatnya lumayan luas, bersih, dan nyaman. Di sini disediakan jaringan WiFi untuk disewakan kepada para pendaki. Karena tepat pada area base camp ini, sinyal sangat susah. Base camp ini juga menyediakan toilet yang cukup bersih. Tak heran, karena di sini memang konsen dengan hal yang berbau kebersihan. Peraturan tentang pengelolaan sampah di saat pendakian sangat ketat diterapkan di sini. Mulai dari larangan penggunaan botol air kemasan sekali pakai yang harus diganti dengan jerigen yang bisa dibeli atau disewa di sini, sampai pada penyediaan asbak mobile untuk puntung rokok. Dan nantinya sampah puntung rokok yang dibawa naik akan dihitung satu persatu pada saat turun nanti. Jika ada satu saja item sampah yang tidak dibawa turun, maka akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda sebesar Rp1.025.000. Tak hanya sampah, di sini juga menerapkan larangan naik gunung jika perlengkapan pribadi maupun kelompok dirasa tidak memenuhi standar safety. Semua peraturan-peraturan itu dilakukan demi kelestarian ekosistem gunung dan keselamatan para pendaki tentunya. Basecamp ini juga menyediakan fasilitas surat keterangan sehat bagi para pendaki yang lupa membawa surat keterangan sehat dari daerah asal. Karena surat keterangan sehat adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi ketika hendak mendaki gunung. Satu malam cuma malam itu, sorenya kita datang, malamnya istirahat, paginya langsung berangkat. Oh iya, pengelola basecamp Gunung Kembang via Blembem ini adalah Skydoors Indonesia, yaitu tim SAR independen yang sudah terkenal di dunia penanggulangan bencana di Indonesia. Biaya simaksi dan biaya yang lainnya sebagian didonasikan untuk operasional tim SAR. Dengan kata lain, jika kita naik gunung di sini, berarti kita sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.
Dan perlu diketahui, semua perlengkapan tim SAR di sini adalah swadaya, termasuk truk ini. Salah satu truk yang dipakai untuk mengantar para pendaki menuju batas gerbang pendakian. Untuk pengantaran ini gratis, sudah termasuk dalam biaya simaksi. Tapi jika besok ketika turun gunung, jika ingin dijemput, ada tambahan biaya lagi. Jarak dari base camp menuju gerbang pendakian jika ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 1-2 jam perjalanan. Jika diantar pakai truk membutuhkan waktu paling lama sekitar 30 menit. Jadi lumayan memangkas waktu dan tenaga kita. Karena memang jalan menuju gerbang pendakian melewati perkebunan teh yang didominasi jalan berbatu dan lumayan nanjak. Untuk permintaan penjemputan saat turun besok, kita bisa menghubungi nomor basecamp yang sudah disertakan pada peta pendakian atau melalui saluran HT bagi para pendaki yang membawa HT. Setelah itu kita disuruh menunggu di pos yang bernama Istana Katak sebagai titik kumpul penjemputan. Dan besok turun dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Doa mulai. Sore itu kabut pekat menyelimuti gerbang pendakian Gunung Kembang via Blembem. Ya, kami mengawali pendakian ini sore hari, dikarenakan ada beberapa hal yang membuat kami harus menunda jadwal keberangkatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Awal pendakian dimulai dari gerbang 280 atau disebut juga gerbang Kandang Celeng, yaitu gerbang pendakian jalur baru yang letaknya sekitar 500 meter di sebelah selatan jalur lama. Kami langsung disambut dengan trek basah yang licin dan menanjak sampai pada pos pertama, yaitu pos Paleman namanya. Pos ini diberi nama Paleman dikarenakan banyak terdapat pohon palem yang tumbuh di sekitar. Nama-nama pos yang ada di sini memang unik, seperti pos 2 yang diberi nama pos Liliput, karena di pos ini banyak terdapat pohon besar, sehingga kita terlihat kecil seperti liliput. Kemudian selanjutnya adalah kandang coki-coki. Coki-coki, coki-coki. Itu adalah suara lutung Jawa yang masih banyak terdapat di sekitar pos ini. Namun sayangnya kali ini kami tidak bertemu atau melihat hewan primata tersebut. Pos unik selanjutnya bernama Ekor Naga. Nama ini diambil dari pohon yang berada di tempat ini. Pohon ini bersisik menyerupai ekor naga. Di samping itu, katanya setiap pagi di area ini berbau sangat khas, yaitu bau ular. Rata-rata perjalanan dari pos 1 ke pos lainnya memakan waktu kurang lebih 10-15 menit, tergantung dari ketahanan fisik masing-masing. Medan pada jalur baru ini diklaim lebih bersahabat daripada jalur lama. Banyak terdapat bonus atau jalur landainya. Tapi meskipun begitu cukup menguras tenaga. Tak jarang kami berhenti sejenak untuk sekedar menghela nafas, dalam rangka mengisi ulang oksigen ke dalam paru-paru yang terasa semakin menipis. Saya pribadi sepakat dengan ungkapan kecil-kecil cabai rawit yang disematkan pada gunung ini. Tapi meskipun pedas, bagaimanapun juga cabai rawit itu bikin nagih. Apalagi kalau dipasangkan dengan tempe mendoan yang masih hangat. Yummy. Tanjakan semakin terasa ketika kami menuju pos akar. Pos ini diberi nama akar karena banyak akar-akar pohon menjulang di jalur pendakian. Di sini kita juga harus melewati jembatan kecil dari beberapa batang pohon yang disusun.
agak licin, tapi cukup membantu untuk melalui cekungan tanah yang melintang di jalur pendakian. Setelah melewati pos akar, vegetasi mulai terbuka. Dan ketika puncak Gunung Sindoro mulai terlihat, tandanya kita sudah sampai di camp area. Selain di puncak, tempat ini adalah area yang diperbolehkan untuk mendirikan tenda yang cukup untuk 4-5 tenda saja. Tapi kami tidak mendirikan tenda di sini. Kami berencana untuk ngecamp di puncak. Meskipun hari semakin sore, kami tetap meneruskan perjalanan. Dan sampailah kami di pos Sabana 1. Meskipun dinamai pos Sabana, tapi di sini tidak ada sabananya. Namun pemandangannya sangat indah. Gunung Sindoro dan Sumbing semakin tampak jelas terlihat di sini. Tak beda dengan Sabana 1. Di pos yang diberi nama Sabana 2 juga tidak ada sabananya. Perjalanan kami lanjutkan menuju pos Kreo. Kreo adalah nama pohon yang dulu tumbuh lebat dan menutup area ini. Kemudian lebatnya pohon Kreo tersebut sedikit dibuka untuk dibuat jalur pendakian baru. Setelah pos ini kami bertemu maghrib. Kami istirahat sejenak dan meneruskan perjalanan menuju puncak dengan melewati tanjakan mesra yang tidak terekam gambarnya dikarenakan sulitnya medan dan kurangnya pencahayaan di kegelapan malam. Kami sampai di puncak sekitar jam 6:30 malam, kemudian langsung mendirikan tenda di sana. Dan ketika malam semakin larut, kami kedatangan tamu istimewa Gunung Kembang. Ya, celeng. Celeng adalah sebutan babi hutan bagi orang Jawa. Kalau di kalangan pendaki biasa disebut bagas, yaitu singkatan dari babi ganas. Si Bagas mengoyak carrier kami yang sengaja tidak kami masukkan ke dalam tenda. Ulah Bagas Kembang. Padahal isi carrier sudah kami kosongkan dan bekal makanan sudah kami gantungkan di atas pohon. Sejak kejadian itu saya pun begadang untuk berjaga jika sewaktu-waktu si Bagas kembali datang menyapa. Ini kita mau serang celeng. Ay mau eta saha. Matahari mulai meninggi pagi itu. Tampak hangat menyinari Gunung Sumbing dari balik Gunung Sindoro yang gagah. Momen pagi itu membuat saya sulit beranjak dari depan pintu tenda. Sampai-sampai saya sendiri hampir lupa untuk merekam gambar. Karena waktu itu saya tenggelam dalam suasana. Merasakan nyamannya pagi hari dari ketinggian dengan suguhan yang sedap dipandang mata. Dari pendakian Gunung Kembang ini, saya kembali tersadar bahwa alam ini akan baik-baik saja jika kita sebagai manusia mampu untuk menjaganya. Tidak ada kata minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh salah satu pengelola base camp yang mengandung makna yang dalam. Tak hanya sekedar ungkapan, tapi diwujudkan dengan tindakan. Buktinya, upaya yang dilakukan para pengelola base camp Gunung Kembang via Blembem ini membuahkan hasil. Saya sama sekali tidak menemukan sampah tercecer satupun, baik di jalur pendakian maupun di camp area puncak Gunung Kembang.
Semoga upaya yang dilakukan ini bisa ditiru dan diterapkan di seluruh base camp pendakian gunung di Indonesia. Semoga.